Bab 1291. Bos Yan. Apakah Anda bosnya? Putra yang gila itu terdiam seperti boneka kayu. Memang benar, dialah sosok yang memecahkan rekor Kaisar Dewa di awal. Tak heran jika dia bisa mengalahkan putra suci Meng Hao yang 4 alam lebih tinggi darinya. Seharusnya sudah tahu. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa seperti itu, bagaimana mungkin dia bukan siapa-siapa? Yao Xiaoqi. Tingkat kesukaan plus 80. Tingkat kesukaan saat ini, 30. Saat ini, Yao Xiaoqi juga sedikit bingung. Tidak menyangka bahwa pemula di tingkat ketiga galaksi ini ternyata adalah Tuan Yan yang terkenal. Awalnya aku sedikit meremehkannya. Bagaimana bisa dia begitu heroik sekarang? Ketampanannya tidak kalah dengan putra Meng Hao, bahkan lebih buruk. Tingkat ketiga galaksi memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Bagaimana jika mencapai tingkat ketujuh galaksi? Dia jatuh cinta pada Shengzi Meng Hao di awal karena bakat dan keagungannya yang tak tertandingi, sangat sedikit Tianjiao Shengzi lain yang dapat dibandingkan dengannya. Dan Yan Zong bahkan lebih luar biasa. Ini masih memecahkan rekor keberadaan Kaisar Dewa di awal. Peningkatan popularitas yang tiba-tiba tentu saja wajar. Ayo pergi, sudah waktunya memasuki tanah suci ketujuh. Chen Yuan menyapa dengan santai. Segera, memegang pedang Taiko Xuan Yuan, dia menebas ke arah pintu masuk penghalang sihir. Sebuah cahaya pedang. Tampaknya menyerang dari jarak 9 hari. Pedang itu membelah langit. Di antara langit dan bumi, hanya ada satu pedang raksasa yang menghancurkan ruang. Boom! Pedang raksasa itu menebas lapisan ketiga penghalang sihir. Dalam sekejap, ada riak besar yang menyebar. Kekuatan pedang ini setidaknya 3 kali lebih tinggi daripada kekuatan niat pedang yang dihasilkan Chen Yuan ketika dia menghadapi San Meng Hao barusan. Namun, pukulan yang begitu mengerikan. Itu hanya memotong riak pada penghalang sihir. Tidak ada cara untuk menembusnya. Tampaknya kekuatan pedang ini tidak memotong lapisan penghalang yang tipis ini, tetapi pada penghalang ruang dimensi ini. Aneh. Sangat memalukan. Awalnya, aku ingin berpura-pura menjadi kekuatan. Tanpa diduga, kepura-puraan itu gagal. Gagal menembus penghalang tanpa diduga. Kali ini aku merasa malu dan dipermalukan. Bos macam apa dia? Dia memang orang yang memecahkan rekor Kaisar Dewa awal mutlak. Kesombongan tak tertandingi seperti itu, yang begitu kuat dalam mewarisi tanah suci, bahkan tidak bisa menembus penghalang tanah suci ketujuh. Shengzi Meng Hao terus mengejek sambil memuntahkan darah. Lalu bagaimana dengan asap? Bukankah itu hanya galaksi tingkat ketiga? Jika kau tidak memegang artefak peradaban tingkat 7 puncak, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Putra Bourbon ini sama sekali menolak untuk menerimanya. Dia hanya kalah dari artefak, bukan dari orang ini. Mengingat Chen Yuan memiliki kulit yang tebal, dia tentu saja tidak terpengaruh. Aku melihatnya membawanya dengan satu tangan. Senyum tipis muncul dari sudut mulutnya. Benar, penghalang sihir yang memasuki tanah suci ketujuh memang lebih kuat dari yang kubayangkan, dan itu dapat menahan 1/10 kekuatan serangan dari tempat ini. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Shengzi Meng Hao memutar matanya di tempat. Apa yang kau banggakan? Dengan basis kultivasi Xinghe tingkat ketigamu, kau bisa menciptakan riak yang mengguncang penghalang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan seranganmu telah mencapai level penguasa kosmik berukuran sedang. Dia pasti telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ini telah disebut melawan langit. Sekarang kau bilang kau hanya menggunakan 1/10. Mungkinkah kau masih bisa melepaskan kekuatan serangan penguasa kosmik tingkat tinggi? Apakah kau tahu apa konsep ini? Tingkat galaksi ketiga. Ledakan kekuatan tempur tingkat penguasa kosmik tingkat tinggi. Apa kau bercanda? Bahkan jika itu adalah artefak peradaban tingkat 7 puncak, pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakannya. Selama duel barusan, aku telah mampu menilai kekuatan penuhmu, kau pasti berpura-pura agresif. Sistem, aku ingin memahami tingkat ketiga seni pedang Xuan Yuan. Ding! Untuk memahami tahap ketiga dari jurus pedang Xuan Yuan, tuan rumah perlu mengonsumsi 100.000 poin peningkatan. Bolehkah aku bertanya apakah tuan rumah memilih untuk memahami? Memahami. Ding! Setelah dikurangi 100.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.710.000. Detik berikutnya. Aku melihat niat pedang tak terkalahkan meletus dari tubuh Chen Yuan. Ini, niat pedang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Shengzi Meng Hao benar-benar tercengang. Ada 4 tingkatan niat pedang. Niat pedang sungai bintang pertama. Niat pedang tak terkalahkan kedua. Tingkat ketiga adalah niat pedang seorang suci. Niat pedang Dao Agung keempat. Itu hanya bisa dipahami, tidak bisa diucapkan.
Dia berlatih pedang sejak usia 3 tahun, berlatih keras selama 3.000 tahun, memperoleh biografi sejati yang mulia Tianluo, dan baru pada usia tahun, dia memahami niat pedang galaksi pertama. 100 kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi apakah Chen Yuan memahami niat pedang tak terkalahkan yang lebih tinggi? Ini membuatnya tidak dapat menerima. Sistem, saya ingin memahami tingkat keempat seni pedang Xuan Yuan. Ding! Untuk memahami tingkat keempat seni pedang Xuan Yuan, sungai patah, tuan rumah perlu mengonsumsi 200.000 poin peningkatan. Apakah tuan rumah dapat memilih untuk memahami? Memahami. Ding! Setelah dikurangi 200.000 poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.510.000. Kurang dari 1 menit. Kendo Chen Yuan tiba-tiba melonjak lagi. Semakin kuat dan semakin kuat. Kekuatan energi pedang itu tak kalah dahsyatnya dengan kekuatan penguasa tertinggi. Niat pedang tak terkalahkan tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Sistem, aku ingin memahami tingkat kelima seni pedang Xuan Yuan. Ding! Untuk memahami tingkat kelima jurus pedang Xuan Yuan, tebasan Dao, tuan rumah perlu mengonsumsi 500.000 poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah memilih untuk memahaminya? Memahami. Ding! Setelah dikurangi 500.000 poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.010.000. Saat ini, di mata publik, aku merasakan aura Chen Yuan meningkat dengan kecepatan luar biasa. Niat pedang yang sangat tirani, tak disangka-sangka melampaui penguasa alam semesta tingkat menengah. Niat pedang tak terkalahkan tingkat akhir. Mustahil, benar-benar mustahil. Kakak tertua telah berlatih ilmu pedang selama 30 tahun, dan dengan bimbingan guru yang cermat, dia akhirnya memahami niat pedang tak terkalahkan hingga tahap akhir. Tapi kakak senior sudah menjadi penguasa alam semesta tingkat tinggi, dan Chen Yuan ini baru berada di tingkat ketiga galaksi. Dia benar-benar memahami tahap akhir niat pedang tak terkalahkan. Saat ini, Meng Hao sudah tercengang. Yao Xiaoqi, Kuang Tian Shengzi, dan yang lainnya semuanya terkejut. Chen Yuan dalam waktu kurang dari 5 menit. Tingkatkan momentum hingga level ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar hanya menggunakan 1/10 dari kemampuannya barusan. Apakah Nima berlebihan? Ini benar-benar aura pemula tingkat 3 di galaksi, momentum seperti apa yang bisa meledak? Potong. Chen Yuan meledak. Tiba-tiba sebuah pedang menebas. Dalam sekejap, langit dan bumi runtuh, matahari, bulan, bintang, dan sungai semuanya gelap. Hanya ada satu pedang, yang membelah matahari, bulan, dan bintang, dan menghancurkan kekacauan yang tak terbatas. Dengan momentum yang tak terbendung, tak terkalahkan, dan tak terhentikan, dia menembus lapisan ketiga penghalang sihir. Pedang Chen Yuan yang tak tertandingi sungguh mengejutkan. Yao Xiaoqi. Kesukaan plus 30. Kesukaan saat ini, 60 poin. Anggrek ungu. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Dewi Zilan, target penjilat anjing, terobsesi dengan pedang tak tertandingi milik tuan rumah, dan telah mencapai level di mana dia tidak bisa melepaskan diri. Dia telah berhasil berevolusi menjadi penjilat anjing dengan skor penuh. Dia bersedia mendedikasikan tubuh dan pikirannya kepada tuan rumah. Poin peningkatan hadiah, 2 juta. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 3.010.000. Bab 1292. Kupikir dia bercanda, tapi aku tidak menyangka dia hanya menggunakan 1/10 kekuatannya. Apakah ini kekuatan aslinya? Saat ini. Apalagi Putra Suci Langit Gila, Putra Suci Meng Hao, Yao Xiaoqi, dan lainnya. Hatiku bergetar tak henti-hentinya. Bahkan Lan Xingyue, Long Yan, dan Dewi Peony pun tercengang. Meskipun dia telah berada di sisi Chen Yuan begitu lama, dia masih tidak tahu kekuatan sebenarnya. Tingkat kesukaan di atas kepala Dewi Peony tanpa disadari telah meningkat menjadi 99 poin. Seperti yang diharapkan, dialah pria yang dia sukai. Dia mengalahkan Putra Meng Hao dan Putra Langit Gila. Awalnya, kedua jenius tak tertandingi ini tampak sangat hebat. Jika sebelumnya, dia pasti akan tertarik. Tapi sekarang dibandingkan dengan Chen Yuan. Sayang sekali. Momen yang membosankan. Setelah melihat wanita cantik 9 poin, apakah dia masih tertarik pada wanita 6 poin? Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Dewi Peony. Xingyue, kau masuk duluan, teriak Chen Yuan segera. Mendengar kata-kata itu, Lan Xingyue langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk ke tanah suci ketujuh. Ini bukan pertama kalinya. Semua orang telah mengembangkan pemahaman diam-diam sebelumnya. Dalam hal ini, tidak ada waktu untuk ragu-ragu, jika tidak, penghalang pintu masuk akan tertutup. Melakukannya dengan segera akan menjadi hadiah terbesar bagi Chen Yuan.
Dia sebenarnya mengirim wanita tingkat 2 galaksi ke sana. Putra langit gila itu bingung. Seorang pemula di tingkat 2 Xinghe benar-benar bisa menembus tanah suci ke-7. Aku takut aku akan gila. Sengzi Menghao benar-benar tidak bisa menerimanya. Keangkuhan tak tertandingi tingkat 7 galaksi mereka yang agung hanya dapat diblokir di luar penghalang sihir. Seorang suci tingkat 2 galaksi, kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya untuk memasuki tanah suci ke-7? Aku Nima. Mungkinkah dia dipaksa naik ke tanah suci ke-6, kan? Tebas. Sambil memegang pedang Suanyuan kuno di tangannya, Chen Yuan tiba-tiba menebas lagi. Cahaya pedang yang mampu menghancurkan dunia tiba-tiba membelah penghalang lagi. Zilan, giliranmu. Baik. Ada kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Dewi Zilan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia juga bisa memasuki tanah suci ke-7. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh penjahat tertinggi di alam semesta. Tanpa bantuan Chen Yuan, mungkin tanah suci ke-5 akan menjadi batasnya. Peluang untuk memasuki tanah suci ke-6 sangat kecil. Tapi sekarang, dia mampu menembus tanah suci ke-7. Aku khawatir seluruh keluarga Zi akan merasa terhormat karenanya. Seluruh hidupnya akan berubah karenanya. Terima kasih Chen Yuan, Zilan tidak punya apapun untuk dibalas dalam hidup ini, dia hanya bisa berjanji dengan tubuhnya. Dewi Anggrek Ungu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke tempat suci ke-7. Aku diam-diam mengambil keputusan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melancarkan serangan tirani seperti itu 2 kali berturut-turut? Dengan kultivasi Xinghe tingkat ketiga, dia meledak dengan kekuatan tempur yang mendekati penguasa kosmik tingkat tinggi, secara paksa menggunakan 1% dari kekuatan artefak peradaban tingkat ke-7. Bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Serangan tirani seperti itu yang meledak karena kelebihan beban, pasti akan melukai sumbernya. Putra langit gila itu berkata dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Bahkan para penjahat kelas atas yang telah menembus tanah suci tingkat 7, tidak mungkin meledak sesuka hati untuk melampaui penguasa kosmik tingkat menengah. Itu harus dalam kondisi performa ekstrim, kelebihan beban, dan daya ledak yang luar biasa, untuk berhasil menembus penghalang sihir. Setidaknya dibutuhkan beberapa bulan bagi ledakan ekstrim semacam ini untuk pulih dari serangan. Bahkan mungkin beberapa tahun. Memang konsumsinya agak terlalu banyak. Kekuatanku saat ini masih terlalu rendah. Menggunakan pedang kelima dari seni pedang Suanyuan akan menghabiskan hampir setengah dari vitalitas seluruh tubuhku. Kedua pedang hampir habis. Untungnya, kita telah memburu banyak binatang laut dalam raksasa sebelumnya, dan esensi alkimia batin mereka mengandung energi yang sangat besar, yang dapat diisi ulang kapan saja. Chen Yuan dengan santai mengeluarkan 3 bola naga tingkat 7 galaksi. Mulai memurnikan dan menyerap langsung. Energi yang terkandung dalam bola naga tingkat 7 Xinghe sangat besar. Biasanya, dibutuhkan 100 tahun bagi orang kuat dengan peringkat yang sama untuk menyerap 1 bola naga. Dibutuhkan sekitar 300 tahun agar ketiganya terserap sepenuhnya. Pemurnian setiap bola naga dapat mempercepat kultivasi hingga 10 tahun. Kecepatan pemurnian Chen Yuan sangat menakjubkan, tetapi diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Masih agak terlalu lambat. Sistem, aku ingin mempercepat pemurnian bola naga. Ding! 3 bola naga Xinghe tingkat 7, mempercepat pemurnian membutuhkan host untuk mengonsumsi 10.000 poin peningkatan. Mohon host mengkonfirmasi konsumsi. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 10.000 poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 3 juta. Ding! Pemurnian. Benar saja, orang ini melepaskan 2 pukulan yang sangat kuat, dan dia tampaknya telah kehabisan energinya. Jika aku bergerak saat ini, aku akan dapat melukainya dengan parah, dan mungkin bahkan merebut pedang peradaban tingkat 7 tingkat puncaknya. Kesempatan emas seperti ini, sekali dalam 1000 tahun, pasti akan mampu mengembalikan muka yang hilang. Sengzi Menghao menatapnya. Dia tahu bahwa melancarkan serangan mendadak agak tidak pantas. Tetapi Chen Yuan membawa harta karun, jadi dia pasti memiliki kesempatan tertinggi. Jika dia bisa membunuhnya dan merebut kesempatannya, dia akan dapat membuat kemajuan besar. Di hadapan kepentingan absolut, menjadi penjahat bukanlah masalah besar. Jurus pedang luo surgawi, 1 pedang dapat menghancurkan jiwa. Melihat sosok Sengzi Menghao berkelebat, dia melintasi jarak meter dalam sekejap, dan menusuk jantung Chen Yuan dengan pedang. Pedang ilahi Tian Luo begitu tajam sehingga bahkan tubuh penguasa pun sulit untuk melawannya. Keganasan dan kebrutalan pedang ini benar-benar keterlaluan. Bajingan, berani-beraninya kau melakukan serangan mendadak. Mata Chen Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha, bocah, kau bisa mati dengan tenang. Berani-beraninya kau memulihkan energimu di depanku, tanpa pertahanan sama sekali. Untuk orang bodoh sepertimu, bagaimana jika kau memiliki bakat luar biasa?
Bukankah kau mati di tanganku? Ah! Kakak Chen Yuan, dasar bajingan, aku akan melawanmu. Melihat jantung Chen Yuan tertusuk, mata Long Yan memerah darah. Dia tiba-tiba mengangkat panji Wan Lei, menangkupkan petir ilahi langit dan bumi tak terbatas, dan menebas ke arah San Meng Hao. Putra pertama yang dibanggakan dari bintang mulia Luo ternyata adalah orang yang begitu mulia. Dewi Peony juga melancarkan serangan dengan marah. Berani-beraninya kau menggunakan kapak di depanku. Meng Hao menunjuk. Wandao Feijian seketika membuat Long Yan dan Dewi Peony terpental. Kekuatannya memang tidak sebanding dengan Long Yan dan Mudan. Meng Hao, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melakukan ini? Yao Xiaoqi menatap dengan tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa putra Meng Hao yang jujur akan melakukan hal kotor seperti itu. Xiaoqi, Chen Yuan telah menghinaku begitu banyak, bukankah seharusnya dia dibunuh? Kau berpihak pada siapa? Jika kau merasa dihina, kau bisa meningkatkan kultivasi dan kekuatanmu dan menantangnya lagi. Mengapa kau memanfaatkan bahaya orang lain dan menyerangnya? Apakah yang kau lakukan sama dengan putra Meng Hao yang kukenal? Mata Yao Xiaoqi perlahan menjadi asing. Candaan, mengapa aku belum pernah melihatmu berbicara tentang prinsip seperti ini sebelumnya? Apakah kau benar-benar tidak menyukai bajingan ini? Sengzi Meng Hao ingin menghunus pedang ilahi Tianluo. Tetapi dia mendapati bahwa dia sama sekali tidak bisa menghunusnya, seolah-olah pedang itu tertancap di tubuh Chen Yuan. Apa yang terjadi? Situasinya tidak benar, putra Meng Hao tidak punya pilihan selain meninggalkan pedangnya dan mundur dengan keras. Chen Yuan tertusuk oleh pedang ilahi Tianluo, tetapi auranya, bukannya melemah sedikit pun, malah semakin kuat. Boom! Cahaya ilahi meletus di tubuh Chen Yuan. Langit keempat galaksi. Dia benar-benar berhasil menembusnya. Bab 1293. Pedang ilahi Tianluo telah menembus sumber kekuatannya, dan energi pedang yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan semua pembuluh darah dan bahkan setiap sel di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Meng Hao Sengzi sedikit bingung. Di bawah pedang ilahi Tianluo, bahkan penguasa alam semesta pun bisa terbunuh. Mengapa Chen Yuan begitu aneh? Tidak bisa mati jika terkena pedang yang pasti mematikan. Apa-apaan, benar-benar berhasil menembus pertahanan. Kau mencari kematian. Chen Yuan menarik pedang panjang dari dadanya. Api emas menyebar di dadanya, dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seolah tidak pernah terluka. Di bawah energi pedang Tianluo, tubuhnya benar-benar utuh. Salah satu dari 10 api ilahi teratas di alam semesta, api abadi, tubuh yang tak dapat dihancurkan, kau benar-benar memiliki api abadi. Sekarang aku tahu bahwa aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kau tidak menghargainya sendiri. Pedang ilahi Tianluo, ambillah. Sistem, sempurnakan pedang ilahi Tianluo. Ding! Untuk memurnikan pedang ilahi Tianluo, tuan rumah perlu mengonsumsi 200.000 poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah mengonsumsinya? Mengonsumsi. Ding! Setelah dikurangi 200.000 poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini adalah 2.800.000. Ding! Memurnikan. Sengzi Meng Hao ingin mengambil pedang Tianluo. Tetapi tiba-tiba, dia menemukan kekuatan yang sangat tirani dan luas yang secara paksa menghapus jejak spiritual yang dia tinggalkan pada pedang ilahi Tianluo. Ini adalah harta karun tertinggi yang diberikan kepadanya oleh guru. Kehilangan kontak dengannya begitu saja. Puff! Meng Hao tiba-tiba memuntahkan seteguk darah tua seolah-olah dia terluka parah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kembalikan Excalibur. Mengembalikannya padamu. Apa yang kau pikirkan? Pedang ketiga Xuan Yuan Sword Jue, Otian. Energi pedang Chen Yuan terkunci, dan dia tiba-tiba menebas lagi dengan pedangnya. Dengan pedang ini, dia hampir tidak bisa menahan diri. Meskipun kekuatan pedang ketiga tidak sekuat pedang kelima, Chen Yuan telah menembus tingkat galaksi keempat, dan dia menyerang dengan penuh kebencian saat ini. Kekuatannya tak kalah dahsyat dari penguasa kosmik tingkat menengah dengan serangan penuh. Putra Meng Hao, yang sudah terluka parah, pasti akan sulit untuk melawannya. Perisai cahaya. Tepat pada saat ini, aku melihat Yao Xiaoqi mempersembahkan perisai cahaya. Perisai itu mengembang melawan angin dan berubah menjadi perisai raksasa berukuran 1000 kaki, dengan kokoh menghalangi di depan San Meng Hao. Boom! Cahaya pedang 10.000 zang menebas perisai raksasa itu. Sebagai artefak peradaban tingkat 6, perisai cahaya suci itu hancur berkeping-keping. Yao Xiaoqi tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Ayo! Yao Xiaoqi berteriak keras. Sedikit keraguan muncul di wajah Sengzi Meng Hao. Dia berhasil menembus banyak pos pemeriksaan. Ketika dia sampai di sini, selama tingkat kultivasinya menembus tingkat ke-8 galaksi,
dia memiliki harapan untuk memasuki tanah suci ketujuh. Tapi sekarang Chen Yuan terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuhnya. Hanya orang kuat yang rela mengorbankan kesempatan memasuki tanah suci. Pencuri anjing Chen Yuan, ingatlah bahwa masalah hari ini belum selesai, dan di masa depan, kuil Tianluo akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Meng Hao dengan tegas menghancurkan perintah pewarisan putra suci. Sosoknya seketika terlempar keluar dari ruang ini. Menghilang tanpa jejak. Kau berlari begitu cepat, putra kebanggaan hari pertama Luoxing, yang begitu bermartabat, dia bahkan tidak peduli dengan pacarnya saat berlari. Dewi Peony mengejek dengan tatapan menghina. Apakah sepadan bagimu untuk menangkis pedangku untuknya? Chen Yuan menghunus pedang panjangnya. Bertanya dengan acuh tak acuh kepada Xiao Qishengfei. Untungnya, aku hanya perlu sedikit usaha. Kalau tidak, jika target yang dijilat anjing itu terbunuh dengan satu pedang, aku tidak tahu berapa banyak poin peningkatan yang akan dikurangi. Aku takut aku akan kalah, dan aku bahkan tidak punya celana lagi. Untungnya, ada cukup air kehidupan di sini, dan penyembuhannya cepat. Tidak ada gunanya atau tidak. Pedang ini adalah kebaikanku padanya. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang budi. Yao Xiaoqi berkata dengan wajah memilukan. Apa kau tidak takut aku akan melampiaskan amarahku padamu? Chen Yuan terus bertanya. Kurasa tidak, kau orang baik. Yao Xiaoqi mulai menggoda Chen Yuan. Pria ini ditemani oleh beberapa wanita cantik yang tak tertandingi. Pasti seorang playboy. Bagaimana mungkin ia bisa meracuni seorang gadis secantik itu? Dia berpikir bahwa dirinya tidak kalah dengan gadis-gadis di sekitar Chen Yuan dalam hal kekuatan, penampilan, bakat, dan latar belakang, atau bahkan melampaui mereka. Lalu, tunjukkan saja minat yang cukup pada Chen Yuan. Mungkinkah pihak lain juga akan membantunya memasuki tanah suci ketujuh? Ini dapat digunakan untuk mencapai tujuannya sendiri. Dan di sisi lain, garis keturunan Sengzi Meng Hao juga tidak dapat dipatahkan. Untuk menyelamatkan Meng Hao, dia memblokir pedang Chen Yuan. Di masa depan, dia dapat menggunakan hal ini untuk mengendalikan Meng Hao dengan sempurna dan membiarkannya dimanfaatkan olehnya. Kedua sumber daya. Hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Wanita, terutama kultivator wanita yang menakjubkan seperti dirinya, juga perlu tahu bagaimana menggunakan modal mereka. Chen Yuan memutar matanya. Apakah ini kartu yang bagus? Kau orang baik, dan seluruh keluargamu orang baik. Terima kasih, Yang Mulia Chen Yuan, atas pujian Anda. Yao Xiaoqi berkata dengan malu-malu dan ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan Chen Yuan sekali lagi meningkat. Lebih mudah untuk menembus penghalang sihir. Dia menebas dua pedang berturut-turut. Dua celah terbuka seketika. Kedua gadis itu, Long Yan dan Dewi Peony, juga berhasil memasuki tanah suci ketujuh. Mata Yao Xiaoqi semakin berapi-api. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Akan sulit bagi Chen Yuan untuk menembus penghalang setelah memasuki tanah suci ketujuh. Yang Mulia Chen Yuan begitu kuat sehingga dia dapat membantu begitu banyak orang memasuki tanah suci ketujuh. Mampu memasuki tanah suci ketujuh sama saja dengan keberuntungan yang mengubah takdir. Sayangnya, jika aku ingin menembus penghalang ini dengan kekuatanku sendiri, aku khawatir itu akan membutuhkan kerja keras selama ratusan tahun. Pada saat itu, ujian untuk mewarisi tanah suci akan berakhir. Yao Xiaoqi menggelengkan kepalanya dan menghela napas, mengisyaratkan dengan liar. Hanya menunggu Chen Yuan meminta bantuan. Sayangnya, tetapi dalam jalan kultivasi, tergesa-gesa hanya akan menimbulkan kerugian, dan kita tidak boleh terburu-buru meraih kesuksesan, perlakukan saja dengan pikiran yang normal. Terkadang ada sesuatu dalam hidupmu, dan waktu pun tidak ada. Jangan memaksakan diri. Kamu bisa berlatih perlahan. Kursi ini akan menuju ke tanah suci ketujuh. Chen Yuan tidak berinisiatif meminta bantuan. Karena dia curiga Yao Xiaoqi adalah Ratu Laut. Pacarku baru saja terluka parah karena ulahku, dan sekarang dia mengobrol denganku dengan lancar. Meskipun Chen Yuan tahu bahwa ketampanannya sebagian menjadi alasannya. Tapi kecepatan perubahanmu terlalu cepat, kan? Sulit untuk tidak curiga bahwa kau sengaja mengusir Meng Hao Sengzi, lalu mengambil kesempatan untuk menggoda. Makan apa yang ada di mangkuk, melihat apa yang ada di panci. Bukankah ini Ratu Laut sejati? Ratu Laut seperti ini, jangan lihat betapa cepatnya popularitasnya meningkat di depan matanya. Tapi pasti akan sangat sulit untuk membuatnya memberikan ketulusannya di masa depan. Karena dia menggunakan pria sebagai alat. Dan sangat mudah untuk berubah pikiran. Tidak masalah jika bermanfaat, dan membuangnya jika tidak. Bagaimana mungkin Chen Yuan mudah dimanipulasi olehnya? Yang Mulia Chen Yuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya ingin memasuki tanah suci ketujuh, dapatkah Anda membantu saya?
Melihat bahwa petunjuk itu tidak berhasil, Yao Xiaoqi segera berkata terus terang. Lalu apa yang bisa kau tukar denganku? Bab 1294. Yao Xiaoqi ragu-ragu untuk berbicara. Ketika aku melihat Chen Yuan menunjukkan tatapan seperti itu padanya sebelumnya, aku pikir dia sangat mudah didekati. Selama kau tertarik padaku dan ingin mengejarku, maka aku pasti akan menanggapi permintaan apapun yang kau ajukan. Biasanya seperti itulah yang terjadi ketika seorang pria mengejar seorang wanita. Permintaan yang berlebihan akan dikabulkan. Dan sikapnya sangat perhatian. Aku tak sabar untuk menunjukkan semua hal baik padamu. Tetapi begitu Chen Yuan mengatakan ini, jelas bahwa dia tidak berniat mengejarnya. Sebaliknya, membicarakan syarat-syaratnya. Dengan cara ini, Chen Yuan sama saja dengan berada di level dialog yang sama dengannya. Aku tidak bermaksud mengejarmu. Jadi aku bukan anjing penjilatmu. Kau juga harus menunjukkan ketulusanmu. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar menarik perhatianku. Inilah sikap Chen Yuan. Menghadapi ratu seperti ini, seseorang harus memiliki gaya yang jantan, dan tidak boleh menjadi anjing penjilat dan menunjukkan sikap seorang pelamar. Siapapun yang serius duluan akan kalah. Dalam ambiguitas, batas ditarik. Aku ingin kau tahu bahwa aku tertarik padamu, dan kau tahu bahwa aku tertarik padamu, tetapi aku tidak begitu yakin bahwa aku akan mengejarmu. Hampir saja pergi. Semakin memanas. Selangkah demi selangkah. Itu tergantung siapa yang lebih tenang. Lalu apa yang kau inginkan? Yao Xiaoqi melemparkan pertanyaan ini kembali. Apa yang aku inginkan, kau tidak tahu. Apa yang menurutmu sebanding dengan kesempatan untuk memasuki tanah suci ketujuh bagimu? Lalu kau bisa menukar hal ini denganku. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Yao Xiaoqi langsung tersipu. Bajingan ini, bagaimana kau bisa berbicara begitu belak-belakan? Semua orang tahu. Saintes Tianjiaono dari bintang jiwa bumi lahir dengan tubuh Yuan murni kuno. Jika kau berlatih ganda dengannya, kau bisa mendapatkan tubuh murni, yang dapat meningkatkan basis kultivasimu hingga 10 tahun dalam semalam, memurnikan energi dalam tubuhmu, dan membuatnya lebih murni. Karena itu, tak terhitung banyaknya putra pilihan surga di alam semesta yang menginginkannya. Yao Xiaoqi juga menyadari nilai dirinya sendiri, jadi dia memanfaatkan sepenuhnya keunggulannya, dan mampu bergaul dengan baik. Bahkan Seng Zi Meng Hao pun takluk padanya. Seluruh tubuhnya bergerak naik turun, dan satu-satunya yang bisa ditembak hanyalah tubuhnya yang murni. Meskipun perisai cahaya suci adalah artefak peradaban tingkat 6, aku khawatir artefak milik Chen Yuan sama sekali tidak langka. Lagi pula, ada 2 artefak peradaban tingkat 7. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa sudah ada 5 artefak peradaban tingkat 7 di tangan Chen Yuan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia sudah mengerti maksud Chen Yuan. Aku berjanji padamu, tapi kau harus membiarkanku memasuki tempat suci ketujuh sebelum aku bisa menyerahkannya padamu. Yao Xiaoqi ragu sejenak. Akhirnya mengangguk. Mari kita pergi ke tempat suci ketujuh dulu. Ketika dia menemukan warisan yang mulia tak terkalahkan dan langsung berlatih sampai akhir ujian warisan, Chen Yuanzhen mungkin tidak dapat menemukannya. Pada saat itu, bahkan jika kata-kata tidak berarti apa-apa, apa yang bisa kau lakukan padaku? Lagi pula, kau tidak menjelaskannya dengan jelas. Buat kesepakatan. Chen Yuan tidak tahu apa yang paling penting baginya. Pokoknya, katakan saja dengan santai. Aku tidak berharap mendapatkan apapun darinya. Apa yang dia ungkapkan hanyalah sikap saling menghormati. Dengan sikap ini, Chen Yuan tidak menyukai hal-hal lain di luar dirinya. Tebas. Sambil memegang pedang Suanyuan kuno di tangannya, Chen Yuan tiba-tiba menebas lagi. Tiba-tiba, penghalang sihir hancur. Yao Xiaoqi melihat kesempatan yang tepat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyerbu ke tanah suci ketujuh. Manusia, betapapun sombong dan tak tertandinginya dirimu, bukankah kau telah dimanfaatkan olehku, Yao Xiaoqi? Memasuki tanah suci ketujuh, artinya lautan luas dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Aku pasti akan disukai oleh para petinggi alam semesta umat manusia, dan aku akan memenangkan warisan penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Pada saat itu, kau pasti akan menginjak kakiku. Kuang Tian, Meng Hao, Chen Yuan, jika aku tidak memiliki artefak peradaban tingkat 7 di tanganku, kalian mungkin tidak akan bisa mengalahkanku setengahnya pun. Kekuatan hukum yang telah kupahami tidak kalah dengan kalian semua. Aku hanya kekurangan artefak tingkat atas. Hanya dengan itu aku tidak bisa menembus penghalang sihir, dan ketika aku mendapatkan warisan yang mulia alam semesta tak terkalahkan, kekurangan ini akan langsung teratasi. Tunggu, ambil langkah ini, aku akan mengalami transformasi kualitatif. Yao Xiaoqi mendengus dingin. Hatinya cukup arogan. Tujuan sebenarnya Yao Xiaoqi adalah mencapai level Gu Yuexi.
Tidak kalah dengan kesombongan kosmik apapun. Biarkan ratusan juta putra surga yang sombong menjadi pelayannya. Bagaimana mungkin dia rela menjadi bawahan orang lain? Apakah burung pipit tahu ambisi angsa? Yang mulia Chen Yuan, mohon tunggu sebentar. Putra langit gila melihat Yao Xiaoqi telah memasuki tanah suci ketujuh. Seketika bergegas. Apakah kau akan menghentikanku? Bos, kau bercanda, Kuang Tian berani menghentikanmu? Aku melihat kau membantu begitu banyak orang memasuki tanah suci ketujuh. Kuang Tian memiliki permintaan yang kejam. Kuharap kau bisa membantuku sekali saja. Kuang Tian pasti akan berterima kasih padamu. Baiklah, kau bisa menukar artefak peradaban tingkat 7 denganku, dan aku akan membantumu memasuki tanah suci ketujuh. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata terus terang. Ini. Putra langit gila menunjukkan ekspresi malu. Hanya ada satu artefak peradaban tingkat 7 di seluruh tubuhnya, dan itu pun artefak pertahanan negara yang dianugerahkan kepadanya oleh kakek kaisar. Bahkan jika dia terbunuh oleh artefak ini, dia tidak akan bisa mengambilnya dan menukarkannya. Yang mulia Chen Yuan, saya mungkin tidak bisa mendapatkan artefak peradaban tingkat 7, tetapi saya bersedia menukar 10 potong baju besi emas hitam dengan Anda untuk kesempatan memasuki tanah suci tingkat 7. Setiap potong baju besi emas hitam ini adalah artefak pertahanan tingkat menengah dari peradaban tingkat 6. Paling banter, ia dapat menahan pukulan penuh dari penguasa kosmik berukuran sedang. Bahkan seseorang dengan basis kultivasi yang relatif lemah pun dapat mengenakan baju besi emas hitam ini. Memiliki tubuh tak terkalahkan seperti King Kong, pertahanan super kuat, dan kekuatan duri untuk menangkis guncangan, dapat memantulkan serangan musuh sampai batas tertentu. Hanya tingkat menengah. Sayang sekali. Apakah Anda akan menukar barang-barang rongsokan ini dengan saya, kata Chen Yuan dengan sangat tidak puas. Jika Yang Mulia masih belum puas, saya bersedia menambahkan 132 ramuan batin binatang ilahi tingkat Singhe, yang kualitas minimumnya adalah tingkat Singhe 6 atau lebih tinggi. Putra langit gila melambaikan tangannya. Lebih dari 100 pil batin binatang ilahi dikeluarkan lagi. Cukup untuk menunjukkan ketulusan. Masih belum cukup. Kalau begitu tambahkan bibit pohon willow menangis galaksi ini. Putra langit gila menggertakkan giginya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Pohon willow menangis galaksi adalah tumbuhan teratas di alam semesta. Masa dewasa adalah penguasa kosmik tertinggi. Ia memiliki kekuatan tempur super dan vitalitas yang sangat tangguh. Ranting emasnya dapat tumbuh hingga, dan cabang pohon willow dapat membentang hingga jutaan mil jauhnya. Berteleportasi di udara, menjerat dan mengunci, kebal terhadap senjata, api, dan air. Dapat berakar di kehampaan alam semesta. Kekuatan untuk melahap planet. Sangat tirani. Tentu saja, akan sulit dibayangkan untuk menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan untuk membudidayakan pohon willow menangis galaksi hingga mencapai tingkat penguasa alam semesta. Putra kegilaan jelas mengalami banyak kerugian kali ini. Namun, jika dia bisa memasuki tanah suci ketujuh, dia pasti tidak akan rugi. Bagus. Setuju. Bab 1295. Sial, apa yang terjadi? Lihat peringkat putra suci di Ordo Pewarisan Putra Suci. Ada 7 lagi putra suci Tianjiao yang telah memasuki tempat suci ketujuh. Total 17 putra suci Tianjiao telah memasuki tempat suci ketujuh. Pamanmu, hanya ada 1 putra suci Tianjiao yang naik ke tanah suci ketujuh di sesi terakhir. Tahun ini ada 17, dan 3 telah naik ke tanah suci ke-8. Kualitas sesi ini terlalu menakutkan, kan? Mengikuti putra langit gila dan Chen Yuan ke tanah suci ketujuh. Putra-putra Tianjiao dari tanah suci di bawah meledak satu persatu. Wajah mereka tak percaya. Selain tidak tahu, mereka masih tidak tahu. Selain terkejut atau tercengang. Chen Yuan telah memasuki tanah suci ketujuh, dan dia benar-benar memasuki tanah suci legendaris. Putra suci Li Jue dari tanah suci kelima. Entah kenapa, aku masih merasa takut. Ingat URL. Di tangan putra suci Tianjiao dari tanah suci ketujuh, dia mampu membunuh 3 kali tanpa mati. Gelombang ini layak ditiup selama 1 tahun. Dan tidak lama setelah Chen Yuan memasuki tanah suci ketujuh, Huo Linger telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan. Di dalam artefak puncak peradaban tingkat ketujuh, lempengan Dewa Reinkarnasi, tiba-tiba matanya terbuka. Matanya yang semula hidup dan murni tanpa alasan yang jelas menjadi sangat penuh gejolak. Sepertinya telah melewati tahun-tahun kuno yang tak berujung. Melihat menembus dunia fana. Saat ini, Huo Linger, yang telah memahami kekuatan reinkarnasi, akhirnya membangkitkan ingatan kuno. Dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Dewa Vulkanik Surgawi. Sebuah kesadaran hukum yang luar biasa muncul. Pada saat ingatan kunonya terbangun, pemahamannya tentang dao alam semesta meningkat, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dalam sekejap. Detik berikutnya,
Energi kosmik tak berujung mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Api mendalam 9 langit tiba-tiba meletus. 10 api ilahi besar alam semesta membakar langit yang tak berujung. Ribuan mil wilayah laut menguap. Tahap ketiga dari Jue api ilahi kekacauan, terobosan. Aura seluruh tubuh Wollinger mulai meningkat dengan mantap, hampir tak terbendung sama sekali. Tingkat galaksi ketiga, tembus. Tingkat galaksi keempat, tembus. Galaksi kelima, tembus. Tingkat keenam galaksi, terobosan. Tingkat ketujuh galaksi, terobosan. Dia memiliki kekuatan paksaan yang tak tertandingi, tirani, dan menakutkan, dan dia berhasil menembus ke tingkat ke-10 galaksi sebelum berhenti. Kekuatan reinkarnasi sedang berjalan, menstabilkan alam kultivasi. Itu saja, mari kita tingkatkan sementara ke tingkat ke-10 galaksi, dan stabilkan alamnya dulu. Jika peningkatannya terlalu cepat, itu tidak kondusif untuk fondasi yang kokoh. Meskipun dewa telah terbangun, sumber jiwa masih belum lengkap. Setengah dari sumber jiwa hilang. Sepertinya akan terus jatuh ke dalam keadaan tidak aktif. Perlu ditambahkan sumber jiwa untuk sepenuhnya terbangun. Dewa langit api yang mulia menutup matanya. Visi langit dan bumi yang menakutkan ini perlahan menghilang. Kurang dari setengah jam berlalu. Wollinger terbangun lagi. Saat dia bangun, dia benar-benar terkejut. Ini. Tanda tanya petik 2. Tingkat ke-10 Xinghe. Aku benar-benar menembus ke tingkat ke-10 Xinghe. Bagaimana mungkin? Ini tidak bisa dipercaya. Jue api ilahi kekacauan tampaknya telah menembus ke tahap ketiga, yang berarti jumlah api ilahi kosmik yang dapat kumurnikan sudah mencapai 100, dan bahkan api mendalam 9 langit yang tak terkendali tampaknya telah sepenuhnya dikuasai. Ya Tuhan, pemahamanku tentang hukum api benar-benar mencapai 100% di lantai 3. Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku meningkat begitu pesat saat bangun tidur? Apakah warisan yang mulia samsara benar-benar begitu ajaib? Terkejut. Sangat terkejut. Setelah terkejut selama beberapa jam, Wollinger akhirnya tenang. Lupakan saja, mungkin seni reinkarnasi tertinggi benar-benar luar biasa. Kali ini aku telah meningkat begitu pesat, seharusnya cukup untuk mengejar Chen Yuan. Yang mulia samsara tidak hanya meninggalkan formula reinkarnasi tertinggi, tetapi juga artefak puncak tingkat 7, cakram reinkarnasi, ditambah dunia reinkarnasi, yang juga merupakan artefak tingkat 7 teratas, dan ada 2. Kesempatan seperti itu tidak kalah dengan putra pewaris yang memasuki tanah suci ke-7. Setelah Wollinger berhasil menembus batas, dia menyimpan pulau raksasa ini. Kedua artefak tersebut telah mengenali tuannya. Kemudian periksa buku alamat Anda. Barulah saat itu dia menyadari bahwa Chen Yuan telah meninggalkan pesan untuknya. Saudari Wollinger, selamat atas perolehan warisan yang mulia samsara. Terimalah warisan itu perlahan-lahan. Aku dan semua orang akan pergi mencari pintu masuk tanah suci ke-7 terlebih dahulu. Sampai jumpa. Apakah kau sudah pergi ke tanah suci ke-7? Tunggu sebentar, Ordo Putra Suci Pewaris menunjukkan bahwa ada sebanyak 17 Putra Suci Tianjiao yang telah memasuki tanah suci ke-7. Mungkinkah Chen Yuan membawa Lan Xingyue, Zilan, Long Yan, Mudan, dan para wanita itu ke tanah suci ke-7? Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Wollinger sedikit muram. Entah mengapa, dia merasa sedikit iri. Jelas orang yang lebih kusukai adalah kakak Hunyuan. Kakak Hunyuan dan kekasih masa kecilku berkali-kali lebih baik daripada Chen Yuan ini. Pria ini tidak berdedikasi, setengah hati, dan mengobrol di mana-mana. Mengapa terkadang aku teringat pria ini? Pasti karena aku kalah darinya di Huo Shenfeng, jadi aku selalu ingin melampauinya. Aku hanya menolak untuk mengakui kekalahan, itu saja. Wollinger menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia memutuskan untuk berangkat menuju tanah suci ke-7. Meskipun dia sekarang telah memperoleh warisan reinkarnasi yang mulia. Mungkin tidak ada kesempatan untuk memperoleh warisan yang mulia lainnya. Tetapi tanah suci ke-7 pasti memiliki lebih banyak hadiah sumber daya. Jika kekuatan seseorang memungkinkan, memasuki tanah suci ke-7 pasti akan membawa lebih banyak hadiah. Setelah 1 hari, Wollinger tiba di penghalang di pantai. Energi kosmik di sini sangat kuat dan gelisah. Sepertinya belum lama ini terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, dan masih ada niat pedang yang menakutkan dan tak terkalahkan, yang masih hidup. Di bawah laut yang dalam, sepertinya seseorang telah mengukir tanda pedang yang tak berdasar dan menakutkan. Mungkinkah Chen Yuan pernah bertempur hebat dengan Tianjiao Shengzi lainnya di sini? Wollinger diam-diam menebak dalam hatinya. Penghalang sihir di depan seharusnya adalah pintu masuk ke tanah suci ke-7. Shen Huo Rai. Wollinger meremas formula sihir itu, dan dia menggabungkan 3 jenis api kosmik menjadi sinar api, yang tiba-tiba melesat ke arah penghalang.
Penghalang itu tetap tak bergerak. Serangan barusan digabungkan dengan api ilahi kosmik, ditambah 100% dari tingkat ketiga hukum api. Dengan basis kultivasi Huolinger saat ini di tingkat Singhe 10, hal itu sudah cukup untuk menghasilkan serangan yang sebanding dengan serangan penguasa kosmik utama. Namun, pukulan ini sama sekali tidak menggoyahkan penghalang sihir tersebut. Sepertinya kita akan serius. Bola roh api suci, keluarlah. Api mendalam 9 langit, ledakan galaksi. Boom! Sebuah bola api yang mengerikan, seperti ledakan bintang neutron, tiba-tiba menghantam penghalang sihir. Celah tercipta di tempat itu juga. Huolinger benar-benar menembus penghalang sihir tanpa menggunakan artefak peradaban tingkat 7. Dibandingkan dengan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, dibandingkan dengan kesombongan tertinggi yang memasuki Tanah Suci ke-7, hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Tanah Suci ke-7, aku datang. Bab 1296. Nomor 18, putra pilihan surga yang memasuki Tanah Suci ke-7 ternyata mencapai peringkat ke-18. Terlalu mengagumkan, suara terputus-putus gelombang. Itu adik Huolinger, dan adik Huolinger ternyata naik ke Tanah Suci ke-7. Saat ini, di Tanah Suci ke-5, putra Huoya, yang baru saja mendapatkan warisan yang mulia tingkat menengah, berkata dengan wajah bingung. Meskipun adik Huolinger sangat berbakat, bagaimanapun juga, dia baru berada di tingkat pertama Singhe, dan dia masih terlalu muda. Kecepatan terobosannya sudah sangat cepat. Seharusnya tidak mungkin untuk membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Jika ingin menembus Tanah Suci ke-7 hampir mustahil. Dan baru-baru ini saya mendengar bahwa Tuan Yan membantu adik Huolinger menembus jurang kehendak ketika dia berada di Tanah Suci ke-5, dan membawanya ke Tanah Suci ke-6. Mungkinkah adik Huolinger bisa memasuki Tanah Suci ke-7? Penekanan pada Tanah Suci juga dibantu oleh Tuan Yan, kan? Sangat mungkin. Sepertinya aku, Istana Dewa Api, berhutang budi besar pada Tuan Yan. Huoya Shengzi berkata dengan emosi di wajahnya. Dalam kompetisi Tianjiao Kosmos tahun ini, seorang murid Tianjiao dari Istana Vulkan berhasil masuk ke tempat suci ke-7, yang cukup untuk menjadi terkenal di segala penjuru, galaksi Megatron. Ingat URL. Itu benar-benar memberi Istana Huoshen banyak muka. Dan sejauh yang aku tahu, ada rumor bahwa putra pilihan surga yang dapat memasuki Tanah Suci ke-7 akan mendapatkan kristal kosmik primordial. Kristal kosmik primordial ini, yang dapat disebut jimat kosmik, diubah dari fragmen aturan asli alam semesta. Kristal ini dapat dibawa bersamamu untuk waktu yang lama, dan dapat meningkatkan pemahaman bawaan, mengembangkan darah genetik, dan bahkan membantu putra-putra berbakat dari warisan untuk memahami mantra alam semesta kuno, dan mendapatkan pencerahan jalan kosmik tertinggi. Saat mengatakan ini, Huoya Shengzi menunjukkan ekspresi sangat iri di wajahnya. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Setelah Chen Yuan melewati penghalang sihir, dia seolah memasuki ruang kosmik khusus. Dia melihat langit penuh bintang, dan ledakan alam semesta. Dalam kekacauan tanpa batas, ruang, waktu, dan semua materi kosmik yang berwujud atau tidak berwujud lahir. Dalam sekejap mata selama miliaran tahun, galaksi berevolusi. Ruang angkasa alam semesta terus meluas, dan bintang, planet, satelit, dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya muncul, dari kekacauan di awal hingga operasi yang sangat teratur. Secara bertahap membentuk aturan jalan. Seiring berjalannya puluhan miliar tahun, ratusan miliar tahun berlalu. Terdapat nebula, galaksi, dan gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, yang sangat memukau. Di alam semesta yang luas, makhluk yang tak terhitung jumlahnya lahir, dan ratusan juta ras berkembang. Meskipun terkadang terjadi gesekan, perang antar ras dimulai, menyebabkan jatuhnya banyak orang kuat. Tetapi benturan antara ras yang berbeda, peradaban yang berbeda, dan ide yang berbeda inilah yang melahirkan peradaban kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jumlah makhluk kuat terus meningkat, hingga tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Ada juga para ahli yang tak tertandingi yang telah membuktikan keabadian Dao, menjalani kehidupan yang sama dengan langit dan bumi, memiliki kecemerlangan yang sama dengan matahari dan bulan, memiliki asal yang sama dengan alam semesta, dan abadi. Seorang tokoh kuat di level ini bahkan melampaui Kaisar Dewa Alam Semesta, dan dipuji sebagai penguasa Dewa Alam Semesta. Waktu berlalu begitu cepat. Galaksi berputar. Dalam sekejap mata, ratusan miliar tahun telah berlalu gelombang. Laju ekspansi alam semesta mulai berhenti. Dan dengan kecepatan luar biasa, alam semesta mulai runtuh, hancur, dan lenyap. 10 miliar tahun kemudian, alam semesta yang awalnya sangat makmur benar-benar musnah. Berubah menjadi benih lagi. Semua makhluk kosmik, semuanya binasa. Ratusan juta ras secara kolektif musnah. Hal itu sebenarnya disertai dengan keruntuhan dan kehancuran alam semesta, dan mereka semua terkubur bersamanya.
Tidak ada manusia kuat yang dapat bertahan dari bencana tersebut. Alam semesta yang sekarat akhirnya berubah menjadi benih. Menunggu hari ketika ia dapat meledak lagi dalam kekacauan tanpa batas dan menjadi alam semesta. Dan alam semesta seperti itu, dalam kekacauan tanpa batas, tampaknya lebih dari satu. Tetapi nasib semua alam semesta adalah sama. Di mana ada kelahiran, di situ ada kehancuran. Ini sepertinya menunjukkan bahwa tidak peduli tingkat kultivasi apapun yang telah kau capai, bahkan jika kau melampaui Kaisar Dewa Alam Semesta dan menjadi penguasa Dewa Alam Semesta, kau tetap akan jatuh pada akhirnya. Tidak ada keabadian sejati sama sekali. Kecuali, di luar alam semesta. Begitu layar berputar, Xing He menghilang. Apakah ada pecahan kristal tambahan di depan Chen Yuan? Apa ini? Selamat, anak muda, kau telah menembus tanah suci ketujuh, dan kau berhak mendapatkan kristal alam semesta purba, yang akan sangat berguna untuk pertumbuhanmu di masa depan. Sebuah suara tua dan agung terdengar di benak Chen Yuan. Sepertinya aku baru saja bermimpi. Apakah semua yang ada dalam mimpi itu nyata? Apakah alam semesta seperti ini? Tanya Chen Yuan. Tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan ini. Lupakan saja, alam semesta tidak akan binasa. Kapan ia akan binasa? Apakah itu ada hubungannya dengan aku sebagai Palu? Jangan bicara tentang puluhan miliar tahun, ratusan miliar tahun, jika kau bisa hidup di bumi selama 100 tahun, itu dianggap umur panjang. Mengapa aku begitu khawatir? Setelah menyimpan kristal alam semesta asli, Chen Yuan mulai melihat situasi tanah suci ketujuh. Indeks energi tanah suci ketujuh telah menjadi sangat intens sehingga kemungkinan besar telah melebihi 500.000 poin. Di area terlarang kota Kekaisaran Bintang Biru Air, di atas urat energi utama, indeks energinya kurang dari 1000 poin. Bayangkan betapa berlebihannya 500.000 poin. Chen Yuan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menutupi deteksi. Tanpa diduga, di kedalaman tanah, banyak kristal roh galaksi ditemukan. Dengan begitu banyak kristal roh galaksi, pasti ada tambang roh galaksi di tempat suci ketujuh ini. Mungkin lebih dari satu. Namun, dengan lingkungan kultivasi yang unik seperti itu, tidak banyak santo pewaris yang dapat bersaing dengannya. Manajemen sumber daya kultivasi sudah cukup. Dan kecepatan waktu telah mencapai 100 kali lipat. Ini hanyalah tanah suci kultivasi tertinggi. 1 hari berlatih di sini setara dengan 1 tahun berlatih di alam semesta luar, dan dengan 100 kali lipat waktu yang ditambahkan, ujian pewarisan tanah suci akan berakhir dalam 9 tahun. Tianjiao tanah suci ketujuh diperkirakan bernilai 30 tahun kultivasi seumur hidup di alam semesta luar. Kesenjangan ini dapat diperluas hampir tak terbatas. Chen Yuan sedang bersiap untuk menjelajahinya. Mutasi, mutasi. Aku melihat sosok ramping, mengenakan jubah ungu, seorang putra pilihan surga yang tampan dan mempesona, melangkah keluar dari kehampaan. Sosok itu langsung mengunci pandangan pada sosok Chen Yuan. Dan tanpa basa-basi, ia memenjarakan satu ruang. Teleportasi kekosongan, tingkat ke-8 galaksi, hukum lapisan ketiga ruang angkasa 100%, dan domain lapisan kedua ruang angkasa sempurna. Siapa kau? Chen Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Pihak lain tampaknya orang jahat. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini untuk satu hal, untuk menyerahkan kristal alam semesta asli. Aku tidak akan mempermalukanmu. Kau pasti telah mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki tempat suci ketujuh. Kurasa kau belum mendapatkan warisan yang mulia alam semesta yang tak terkalahkan, apakah itu akan jatuh begitu saja? Chen Yuan menutup telinganya untuk memastikan dia mendengar dengan benar. Apa-apaan, datang ke sini untuk merampok. Apakah benda rusak ini berguna? Aku tidak terlalu peduli. Aku ingin membuangnya sebagai sampah, tetapi jika kau ingin mengambilnya, aku tidak akan memberikannya padamu. Kau sudah yang keenam. Kali ini, aku tidak menyangka begitu banyak pemula menyelinap ke tempat suci ketujuh. Aku tidak tahu apakah ada yang salah dengan penghalang sihir itu, tapi itu tidak masalah. Denganmu, kau bisa menciptakan 10 kristal kosmik purba, dengan latar belakang ini, aku pasti akan menjadi putra pilihan surga keempat yang memasuki tanah suci ke-8. Pria aneh itu mencibir. Tampaknya Chen Yuan sama sekali diabaikan. Bab 1297. Maksudmu, Xing Yue, Zilan, Long Yan, Mudan, dan Yao Xiaoqi semuanya dirampok kristal alam semesta asli olehmu. Kau berani merebut orang-orang yang berada di bawah kendaliku, tanya Chen Yuan dingin. Jika orang-orang yang memasuki tanah suci ketujuh dalam beberapa hari terakhir semuanya adalah temanmu, kurasa memang seharusnya begitu. Dengan basis kultivasi tingkat 4 galaksi milikmu, tetapi kau bisa menembus tanah suci ketujuh, kau pasti memiliki banyak harta, dan beberapa kartu truf. Aku tidak ingin mempermalukanmu, serahkan kristal alam semesta asli, dan aku akan membiarkanmu pergi.
Jika kau bersikeras dengan obsesimu, kau mungkin akan kehilangan lebih dari satu kristal alam semesta asli. Mata pria aneh itu acuh tak acuh. Tampaknya ada sedikit kesombongan yang memandang rendah dunia dalam setiap gerakannya. Seolah-olah alam semesta sangat sombong, di matanya, dia hanyalah seekor ayam dan anjing, rentan terhadap satu pukulan. Dia adalah putra suci Nirvana. Dia adalah sosok yang terkenal seperti Gu Yuezi, Hunyuan Shengzi, Tongtian Shengzi. 3 lainnya telah memasuki tanah suci ke-8. Hanya dia yang tersisa di tanah suci ke-7. Dia tidak akan pernah berdamai. Hunyuan Shengzi dan Gu Yuezi, mengandalkan kekuatan bawaan mereka, menerobos penghalang tanah suci ke-7. Putra Tongtian menggunakan tipu daya dan secara paksa merampas kristal alam semesta asli dari 6 penguasa tertinggi, memahami teknik rahasia mantra tertinggi, dan berhasil mengalahkan jenderal penjaga. Alien kuat yang kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa kosmik tingkat tinggi. Putra Nirvana memilih untuk merampas 3 yang tersisa. Ketiga orang ini adalah putra suci Kalacakra, Du Guao, dan putra suci Jiu Chen. Du Guao dan Jiu Chen Shengzi juga merupakan beberapa orang pertama yang memasuki tanah suci tingkat ke-7. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat ke-8 galaksi, dan mereka memiliki artefak peradaban tingkat ke-7 dan memahami kekuatan supranatural tertinggi. Anjing tua Tongtian terlalu licik. Setelah menindas beberapa yang lemah, dia meninggalkan 3 yang tangguh lainnya kepadanya. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk menantang Du Guao, putra suci Jiu Chen, dan putra suci Kalacakra. Ia mempertaruhkan kristal alam semesta asli. Siapapun yang menang, kristal alam semesta asli akan menjadi miliknya. Pada akhirnya, putra Nirvana memenangkan 3 dari 3 pertempuran. Pertempuran paling berbahaya di antara mereka adalah pertempuran dengan putra Kalacakra. Tingkat kultivasi putra Kalacakra hanya berada di tingkat ke-5 galaksi, yang dapat dikatakan terendah di antara putra Tianjiao yang telah memasuki tempat suci ke-7. Tetapi karena dia memahami hukum waktu tertinggi, tidak ada yang berani memprovokasinya. Putra suci Nirvana bertarung dengan putra suci Kalacakra, dan pihak lain secara paksa mengunci sisi ruang dan waktu, langsung membunuhnya. Jika dia tidak memahami metode rahasia nirwana tertinggi, dia akan terlahir kembali 9 kali setelah kematian. Saya khawatir gelombang duel itu telah mereda. Meskipun demikian, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Putra suci Kalacakra tidak boleh mudah diprovokasi. Jika bukan karena pemahamannya yang terbatas tentang hukum tersebut, begitu dia menggunakannya berkali-kali, dia akan dihantam balik oleh hukum waktu. Dia mungkin tidak dapat memenangkan pertempuran ini. 3 kristal alam semesta asli, ditambah 1 miliknya sendiri, dia telah memperoleh 4 kristal alam semesta asli. Jalan kosmik yang terkandung di dalamnya. Itu benar-benar sangat membantunya. Belum genap setahun sejak ia mencapai pencerahan, dan kekuatannya sudah mulai meningkat pesat. Hukum ruang telah menembus 100% lantai 3. Ia menantang jenderal penjaga dengan percaya diri, tetapi tetap gagal. Dengan hanya 4 kristal alam semesta asli, masih terlalu sulit untuk memahami mantra tertinggi alam semesta. Peluangnya terlalu kecil untuk mengalahkan penguasa kosmik tingkat tinggi. Ia pikir tidak ada peluang sama sekali. Siapa sangka, dalam beberapa hari terakhir, banyak santo pewaris tiba-tiba muncul dan berhasil memasuki tanah suci ke-7. Tetapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Bahkan para pemula tingkat 2 galaksi pun ikut terlibat. Meskipun mereka semua cantik mempesona, putra nirvananya tidak akan pernah luluh karena seorang wanita. Pada akhirnya, ia menjarah semua kristal alam semesta asli. Ia telah melihat harapan untuk berhasil menembus dan memasuki tanah suci ke-8. Sekarang ada lagi seorang pemula tingkat 4 galaksi. Ini sangat tepat sehingga dikirim melalui ekspres. Nak, ketika ayahmu dan aku berpura-pura, kau mungkin hanya setetes cairan. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, serahkan semua kristal alam semesta asli, lalu berlutut di tanah dan bersujud 10 kali, aku bisa memaafkan kesalahan tidak hormatmu, jika tidak, aku akan sangat marah dan konsekuensinya akan sangat serius. Chen Yuan membawanya dengan 1 tangan. Di antara alisnya, terasa sedikit tekanan. Tingkat ke-8 galaksi yang kecil, sepertinya membuatmu gila. Oh, menarik. Tingkat galaksi, kaulah yang pertama berani mengatakan hal seperti itu padaku. Pengurungan ruang angkasa, cekik. Putra Nirvana menatapnya. Ruang angkasa ini seketika berubah menjadi lempengan besi. Mengunci Chen Yuan dengan kuat dan mencegahnya bergerak sedikit pun. Detik berikutnya, badai ruang angkasa yang mengerikan menyapu, dan puluhan ribu bilah ruang angkasa menyerang Chen Yuan dari sudut yang sangat sulit. Domain kosmik. Belah udara dengan 1 kata. Chen Yuan menjepitkan jarinya menjadi pisau dan mengayunkannya di udara. Sebuah retakan mengerikan di ruang angkasa menyerang putra Nirvana. Keduanya saling bertabrakan. Seimbang atas dan bawah.
Ini agak menarik. Tingkat keempat galaksi dapat dengan mudah kuhancurkan. Domain yang telah kau pahami sebenarnya menghancurkan kunci ruang angkasaku. Sepertinya itu adalah gabungan dari beberapa domain. Kau juga tidak buruk. Kau baru berada di level ke-8 galaksi, dan kau bisa memblokir 1% dari kemampuanku. Kau cukup sombong. Ini pura-pura yang bagus. Jangan pura-pura lagi lain kali, kata Chen Yuan sambil mencibir. Kau begitu pemberontak, kau tidak mau melihat apakah kau punya kekuatan. Cakram semesta, keluar. Kutukan 7 Dewa Ruang Angkasa. Kutukan pertama, terikat ruang angkasa. Kutukan kedua, kompresi ruang angkasa. Kutukan ketiga, blokade ruang angkasa. Kutukan keempat, turbulensi ruang angkasa. Kutukan kelima, pemotongan ruang angkasa. Kutukan keenam, distorsi ruang angkasa. Kutukan ketujuh, robekan ruang angkasa. Putra Nirvana jelas tidak meremehkan Chen Yuan. Orang ini sangat licik. Dalam kata-katanya, tampaknya mereka sangat meremehkan Chen Yuan, dan mereka sama sekali tidak menganggap remeh kekuatannya. Tetapi dalam konfrontasi sebenarnya, lawan tidak sombong. Sebaliknya, sejak awal, dia mengorbankan artefak peradaban tingkat 7 dan langsung meluncurkan serangkaian combo pengetahuan. Singa melawan kelinci dengan segenap kekuatannya. Tianjiao teratas yang dapat memasuki tempat suci ke-7 tidak akan pernah melakukan kesalahan tingkat rendah dalam pertempuran. Jika itu lawan lain, dihadapkan dengan kombinasi cerita yang begitu menakutkan. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia dicekik hidup-hidup dalam kurungan. Kengerian kombinasi ini jelas bukan tanpa alasan. Ketika Putra Nirvana masih berada di tingkat ke-7 galaksi, dia menggunakan cara-cara pengetahuan seperti itu untuk mengalahkan penguasa kosmik junior dalam sekejap. Dengan kekuatan tingkat ke-7 galaksi, betapa menakutkannya menjadi penguasa alam semesta di awal detik. Pedang Suanyuan Purba, keluarlah. Pedang ketiga, hancurkan langit. Boom! Niat pedang tak terkalahkan yang mengerikan meletus. Dia mengabaikan batasan ruang. Cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki melesat ke langit, tiba-tiba menghantam cakram Qiankun, dan mengirimnya terbang hidup-hidup. Apakah ini? Niat pedang tak terkalahkan. Ruang cermin, lipat dan pantulkan. Chen Yuan melihat pedang yang telah dia tebaskan, dan benar-benar menebas balik dengan pantulan. Aku sedikit bingung. Begitu dekat dengan dunia. Sungai hancur. Bab 1298. Alam semesta tak terbatas, dan bintang-bintang bergerak. Boom, gelombang. Chen Yuan dan Putra Suci Nirvana kembali bertarung. Kedua pihak mundur meter masing-masing. Gelombang kejut energi yang mengerikan meledak seperti awan jamur panas. Seketika menyapu. Langit dan bumi bergetar. Lautan udara berguncang hebat. Gelombang kejut ruang angkasa runtuh. Seperti danau yang tenang, ada gelombang riak. Kali ini, kedua pihak seimbang. Harus diakui bahwa Putra Suci Nirvana memang memiliki dua kekuatan, dan penerapan hukum ruang angkasa tampaknya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Siapa yang bertarung hingga menghasilkan fluktuasi pertempuran yang mengerikan seperti itu? Sepertinya Putra Suci Nirvana dan seorang pendatang baru. Pergi dan lihat siapa Tianjiao Shengzi baru ini. Dia bisa melawan Nirvana Shengzi sampai sejauh itu. Diperkirakan kekuatannya tidak kalah dengan Du Guao. Wosh. Saat Chen Yuan bertarung dengan Putra Suci Nirvana, sosok-sosok putra pilihan surga satu demi satu muncul di udara. Di antara mereka adalah Putra Suci Roda Waktu, Putra Suci Jiu Chen, Du Guao, Putra Suci Teratai Merah, Putra Suci Canjian, Dewi Surga, dan talenta surgawi tak tertandingi lainnya. Orang-orang di sini, masing-masing yang dikeluarkan sudah cukup untuk melintasi zaman dan menekan penjahat tertinggi di sebuah galaksi. Saat ini, mereka berkumpul di sini. Tidak takut terpengaruh oleh Ciyu, dia malah mulai menonton pertempuran. Peringkat keempat galaksi. Aku tidak salah, seorang pemula peringkat keempat galaksi bisa mengalahkan Putra Nirvana. Siapa sebenarnya orang ini? Cakram alam semesta Putra Nirvana, kekuatan terikat ruangnya sangat menyimpang. Bahkan penguasa kosmik tingkat dasar yang terkunci oleh cakram alam semesta, kekuatannya akan ditekan hingga kurang dari 1/10. Orang ini sebenarnya berada di alam semesta. Di bawah tekanan cakram, dia sama sekali tidak akan terpengaruh. Ingatkan kau sosok yang menghancurkan Kaisar Dewa Awal Mutlak. Dia memasuki tanah suci ke-7 begitu terlambat, tetapi menciptakan catatan mitos yang luar biasa di ngarai kehendak kelima. Jika dihitung waktunya, dia seharusnya juga memasuki tanah suci ke-7. Dewi Langit menganalisis dengan bijaksana. Dia mengenakan kemeja berkilau warna-warni. Seperti peri dari 9 surga, turun dari dunia fana, setiap gerakannya memancarkan aura suci. Seperti bunga teratai putih salju.
Benda itu bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimainkan. Sosok cantik itu cukup untuk membuat banyak gadis sombong merasa malu. Saudari Tianxiong berkata, mungkinkah itu Tuan Yan? Jiu Chen Shengzi bertanya dengan terkejut. Benar, selain Yan Bos yang legendaris, siapa lagi yang bisa melawan putra suci Nirvana tingkat keempat galaksi? Gelombang ini terasa seperti Yan Bos sudah unggul. Roh pedang tak terkalahkan di tubuhnya terlalu kuat, mungkin putra suci Nirvana akan kalah. Ingin kalah. Sepertinya kau pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati putra suci Nirvana. Apakah kau pikir semudah itu untuk menjadi terkenal seperti Gu Yuezi, putra suci kekacauan, dan putra suci Tongtian? Kekuatan sejati putra Nirvana bukanlah cakram alam semesta, bukan pula kekuatan supranatural ruang angkasa, melainkan tubuh Nirvana yang ia kembangkan. Teknik ini konon berasal dari peradaban tertinggi tingkat 8. Setelah dipraktikkan, ia dapat terlahir kembali 9 kali di Nirvana. Setelah dibangkitkan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, sangat luar biasa. Ia tidak hanya tidak dapat dibunuh, tetapi ia akan menjadi lebih kuat setelah mati. Jika tidak, aku pasti sudah membunuhnya, kata putra Kalacakra dingin. Ia memahami hukum waktu tertinggi, dan putra-putra Tianjiao lainnya hanyalah ayam dan anjing di hadapannya. Tetapi ia tak berdaya di tangan putra suci Nirvana. Tampaknya ia sedikit tidak percaya. Tepat ketika semua orang membicarakannya, Chen Yuan dan putra Nirvana telah bertukar puluhan ribu gerakan. Dari kekuatan supranatural di awal, hingga artefak domain, dan kemudian ke pertarungan jarak dekat. Persaingan di semua aspek. Putra Nirvana hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan Chen Yuan. Namun Chen Yuan mengandalkan keunggulan ranah alam semesta dan pedang Xuan Yuan kuno untuk melawan putra Nirvana. Tapi tetap saja sulit untuk membunuhnya. Lawannya juga akan sangat dekat dengan ujung dunia, tanah akan menyusut menjadi beberapa inci, dan ruang angkasa akan runtuh. Dan penggunaannya sangat luar biasa, jauh di atas Chen Yuan. Sangat sulit untuk membunuh orang kuat yang telah menguasai kekuatan supranatural spasial semacam ini. Jika pihak lain ingin bertarung, dia bisa bertarung, dan jika dia ingin tetap tinggal, dia bisa tetap tinggal. Jika dia ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikannya sama sekali. Faktanya, inisiatif selalu berada di tangan putra Nirvana. Aku tidak menyangka kau bisa mendorongku sampai sejauh ini. Aku akui, kau pantas tahu namaku, dan kau juga pantas membiarkanku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Namaku Nirvana, ingat nama ini, jika kau bisa mengalahkanku, kau tidak akan malu. Putra suci Nirvana tampak angkuh. Dengan satu tangan di punggung, ia berdiri dengan bangga di kehampaan. Di balik ekspresi acuh tak acuh dan dingin itu, semakin sulit dipahami. Tapi di mata Chen Yuan, ekspresi ini adalah akting yang dipaksakan. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Begitu sombong. Lupakan saja, biar ku katakan juga. Namaku Chen Yuan. Kau bisa membuatku menggunakan 1/10 dari kemampuanku. Aku akui aku benar-benar meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan 1/5 dari kemampuanku. Kuharap kau tidak berlutut dan memanggil ayah. Bocah bermulut kuning, pamer lidahmu. Alam semesta terbalik, badai ruang angkasa. Pedang kelima, tebasan Dao. Boom! Cahaya pedang melesat ke langit, menyapu langit sejauh mil, bertabrakan dengan badai ruang angkasa yang tak terbatas. Detik berikutnya, langit dan bumi hancur berantakan. Daratan tak berujung, gunung-gunung, sungai-sungai, bunga-bunga, dan pepohonan semuanya hancur berkeping-keping. Gelombang ledakan dahsyat menghancurkan segalanya di dunia. Kemanapun ia pergi, ia memusnahkan segalanya. Apakah ini benar-benar pertempuran tingkat galaksi? Aku takut ini tidak lebih dari duel tingkat hegemoni. Setidaknya kekuatan penguasa kosmik tingkat menengah, bahkan mendekati penguasa kosmik tingkat tinggi. Sepertinya selama periode waktu ini, putra Nirvana telah membuat kemajuan besar, dan kesenjangan antara aku dan dia tampaknya semakin melebar lagi. Du Guao mengerutkan kening. Setahun yang lalu, dia berhadapan dengan putra Nirvana, dan mereka hampir seimbang. Sekarang jika dibandingkan, kesenjangannya jelas melebar. Puff, puff. Di bawah gelombang kejut yang mengerikan ini, Chen Yuan dan putra Nirvana sama-sama terluka parah. Keduanya muntah darah, dan momentum mereka melambat. Tapi mereka semua berpura-pura lemah. Api abadi memeransau di tubuh Chen Yuan, dan dia pulih dari lukanya hampir seketika. Putra Nirvana sama sekali tidak takut akan cedera serius. Saling melukai adalah gaya bermain favoritnya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selain Gu Yuezi, Hun Yuan, Tongtian, dan Kalacakra yang bisa melukaiku secara serius, kau bisa dianggap sebagai orang kelima dalam daftar miliarder kosmik tahun ini, tetapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku.
Ada sedikit kegilaan di mata putra Nirvana. Petik 2. Dia tidak menyangka akan menendang papan besi saat dengan santai mengalahkan seorang pemula tingkat 4 dari galaksi. Tapi memangnya kenapa? Menghadapi lawan sekuat itu justru bisa meningkatkan semangat bertarungnya. Bab 1299. Lan Xingyue, Dewi Zilan, Dewi Peony, Long Yan, Yao Xiaoqi, Putra Langit Gila, dan yang lainnya. Berkumpul. Itu Chen Yuan dan bajingan yang mencuri kristal alam semesta asli kita. Kekuatan Chen Yuan sebenarnya sebanding dengan Putra Nirvana. Yao Xiaoqi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Dia terkejut. Xinghe tingkat keempat dapat mendorong Xinghe tingkat ke-8 hingga titik ini, dan dia juga terkenal. Dia pernah membunuh penguasa alam semesta dan dikenal sebagai Putra Nirvana yang tak terkalahkan di level yang sama. Dengan perbedaan level yang begitu besar, mereka semua seimbang. Jika Yan Zong dan Putra Nirvana berada di level yang sama, diperkirakan mereka akan hancur lebur. Inilah tak terkalahkan yang sesungguhnya di level yang sama. Aku akan memberimu kesempatan lain, serahkan semua kristal alam semesta asli, dan aku akan mengampunimu. Kata Chen Yuan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, semua penjahat tingkat atas tertegun. Awalnya mereka mengira Putra Nirvana akan merampok Yan Zong, tetapi setelah sekian lama, ternyata Yan Zong lah yang ingin merampok Putra Nirvana. Gila, gila. Alam semesta dalam kekacauan, ruang angkasa hancur. Matilah untukku. Rupanya sungguh-sungguh. Tebas. Chen Yuan menebas lagi dengan pedangnya, dan niat pedang yang tak terkalahkan meledak, dan momentumnya 3 poin lebih kuat dari pedang puncak sebelumnya. Dan Putra Nirvana berada di akhir pertempurannya saat ini. Pedang Seon menembus galaksi. Pedang ini. Cakram Qiankun terpotong. Ruang cermin terbelah. Dengan momentum menyapu dunia, ia menebas tubuh Putra Suci Nirvana. Tidak peduli berapa banyak lapisan penghalang ruang angkasa yang telah ia tempatkan di sekitar tubuhnya, mereka tidak dapat dihentikan. Putra Nirvana. Pion. Di bawah energi pedang yang menyapu, penjahat tak tertandingi ini langsung hancur menjadi bubuk. Apakah dia mati? Apakah Putra Suci Nirvana telah terbunuh? Sekuat Putra Nirvana, tapi dia juga mati di tangan Tuan Yan. Tubuh Dewa Nirvana akan segera bangkit, dan Yan Zong mungkin akan menderita banyak kerugian. Hal yang paling menakutkan tentang Putra Nirvana adalah jika kau membunuhnya sekali, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan melukainya secara parah. Lalu tahan dia. Jiu Chen Shengzi mengerutkan kening. Suaranya baru saja berhenti. Aku melihat api nirwana tiba-tiba menyala di kehampaan tempat Putra Suci Nirwana terputus. Asal-muasal dunia tak terbatas berkumpul dengan panik. Sel-sel Putra Suci Nirwana yang rusak diremajakan oleh api nirwana. Cahaya ilahi yang dahsyat meletus. Dewa Nirwana terlahir kembali. Chen Yuan terksenjing. Bagaimana situasinya? Bisakah dia dibangkitkan? Sialan, bukankah dia juga memiliki api abadi? Bukankah dia sudah mati? Mungkinkah anak ini juga tergantung? Chen Yuan hampir tertembak. Yang membuatnya semakin bingung adalah setelah orang ini terlahir kembali dari Nirwana, aura dan kekuatannya terus meningkat. Semakin kuat dan semakin kuat. Krak. Sial, apakah ini tingkat ke-9 galaksi? Putra Nirwana telah membuat terobosan. Dia terlahir kembali dengan Nirwana, tidak hanya menggandakan kekuatannya, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk menembus ke tingkat ke-9 galaksi dalam satu serangan. Dewi Tianxiong tersentak. Putra Suci Nirvana yang telah menembus tingkat ke-9 galaksi mungkin tidak kalah dengan Hun Yuan, Tong Tian, dan Gu Yue. Tuan Yan dalam masalah. Putra Langit Gila tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sebelumnya, kekuatan Chen Yuan seharusnya hanya sedikit lebih baik daripada Putra Nirvana, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Sekarang Putra Suci Nirvana terlahir kembali, dan telah menembus tingkat ke-9 galaksi, yang telah membentuk perubahan kualitatif. Kekuatan seperti itu. Saya khawatir mereka sudah memenuhi syarat untuk bercita-cita menjadi 3 besar di Tanah Suci. Ini terlalu menakutkan. Gelombang Tuan Yan mungkin bukan lawannya. Tidak disangka, aku memiliki tubuh ilahi Nirvana, bagaimana kau bisa membunuhku? Aku juga harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku tidak akan melewati Nirvana untuk kedua kalinya secepat ini dan berhasil menembus tingkat ke-9 galaksi. Chen Yuan, aku akui aku meremehkanmu sejak awal, tetapi kali ini, kau tetap kalah. Benarkah? Chen Yuan membawanya dengan satu tangan. Matanya tetap datar. Dia masih tidak memperhatikan Putra Nirvana yang tampaknya telah menembus tingkat ke-9 galaksi. Terkadang, bukan karena dia ingin berpura-pura. Tapi kau harus memaksaku berpura-pura. Apa solusinya? Sistem.
Aku ingin memahami seni pedang Xuanyuan, tingkat ke-6. Ding. Untuk memahami seni pedang Xuanyuan tingkat ke-6, tuan rumah perlu mengonsumsi 100 juta poin peningkatan. Bolehkah saya meminta tuan rumah untuk mengkonfirmasi konsumsi tersebut? Konfirmasi. Ding. Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.800.000. Ding. Memahami, pemahaman selesai. Chen Yuan menutup matanya. Seolah-olah dia telah ditunjuk. Putra suci Nirvana tidak akan berbelas kasih hanya karena kau menutup mata. Cakram alam semesta, kutukan 8 dewa ruang. Kutukan pertama, terikat ruang. Petik 2 petik 2. Kutukan 8 dewa ruang. Putra Nirvana benar-benar telah berlatih rahasia ruang hingga tahap ke-8. Ini sungguh menakutkan. Sudah berakhir, Chen Yuan tidak ada apa-apanya, aku akan membantunya. Lan Xingyue bergegas tanpa ragu-ragu. Tapi dia secara paksa dihalangi oleh ruang yang berubah menjadi lempengan besi. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Putra Nirvana, yang kekuatannya telah meroket, pada dasarnya tak terkalahkan. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk menembus tanah suci ke-8. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Saat ini, Chen Yuan perlahan membuka matanya. Cahaya keemasan melesat ke langit. Temperamen Chen Yuan berubah. Ia menjadi sangat agung, luas, dan agung, seolah-olah orang biasa di alam semesta hanyalah semut, dan ratusan juta galaksi dapat dibelah dengan satu pedang. Sebuah kehendak ilmu pedang yang mendalam dan misterius perlahan muncul darinya. Begitu niat pedang ini keluar, langit dan bumi beresonansi, alam semesta beresonansi, dan ratusan juta pedang ilahi bernyanyi bersama. Ada 800 triliun putra suci yang diwarisi, dan ada banyak putra suci yang menggunakan pedang. Tetapi saat ini mereka menemukan bahwa pedang ilahi di tangan mereka semuanya berteriak tak terkendali, seolah-olah mereka merasakan panggilan. Pedang Excalibur air musim gugurku sepertinya di luar kendali. Ini, apa ini? Niat pedang suci? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, setidaknya niat pedang seorang suci hanya dapat dipahami oleh Yang Mulia Alam Semesta. Bagaimana mungkin dia memahaminya, seorang pria galaksi tingkat 4? Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Saat ini, semua penjahat kelas atas yang hadir tercengang. Bahkan Putra Nirvana pun ternganga lebar. Wajahnya tak percaya. Niat pedang bijak, apa yang kau lakukan? Seni pedang Xuanyuan tingkat ke-6. Ayunan pedang menghancurkan alam semesta. Boom! Di bawah pengaruh niat pedang Sang Santo, pedang Taiko Xuanyuan meledak dengan kekuatan artefak peradaban tingkat 7 sejati. Pedang ini tampaknya memotong ruang dan waktu. Memotong galaksi. Memotong sebab dan akibat. Cahaya pedang yang bersinar dan tak terkalahkan benar-benar membelah cakram Qiankun menjadi dua dengan satu tebasan pedang. Seolah-olah langit, bumi, dan alam semesta terbagi oleh sebuah pedang. Ki pedang yang mengerikan, dengan momentum dorongan horizontal yang tak terkalahkan, memenggal kepala Putra Nirvana yang baru terlahir kembali lagi. Ini, Putra Suci Nirvana tingkat 9 galaksi, terbunuh dalam hitungan detik. Bab 1300. Bingung. Sesak napas. Bingung dan sesak napas. Tersapu oleh niat pedang sang bijak, Chen Yuan seperti makhluk surgawi yang tak tertandingi, mampu memenggal kepala dewa dengan satu serangan. Sosok gagah perkasa yang tak terkalahkan di dunia itu begitu bersinar dan begitu agung. Ada banyak sekali talenta surgawi di alam semesta, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat mengalahkan cahaya Yanzong. Dia pasti akan menjadi legenda. Long Yan. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 100 poin. Ding. Long Yan, anjing penjilat yang tak terikat, telah berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat besar dengan skor penuh di bawah cahaya sikap tak tertandingi sang tuan rumah, memberi hadiah kepada tuan rumah dengan plus 2 juta poin penguatan. Ding. Hadiahkan kepada tuan rumah seni pengendalian petir, teknik 5 serangan petir, tubuh petir langit janji, tinju dewa petir, dan afinitas elemen petir plus 200.000 poin. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 3.800.000. Long Yan saat ini merasa jantungnya hampir melompat keluar. Kali ini, dia benar-benar tampan. Sangat tampan. Ternyata aku terlalu khawatir. Apakah ini sikap tak tertandingi dari adik Chen Yuan? Siapapun lawannya, dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Melihat asap selalu membuatku rindu seumur hidup. Dalam hidup ini, aku mungkin tidak akan pernah jatuh cinta pada orang lain lagi. Dari 800 triliun jenius di alam semesta, siapa yang bisa menandingi 1/10.000 darinya? Mata Long Yan benar-benar terobsesi. Rasanya seperti melihat idola yang telah dia kagumi selama 20 tahun. Sulit untuk melepaskan diri.
Saat ini, Chen Yuan masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia membawa sesuatu di tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Mengenakan jubah panjang, tanpa angin, dengan niat pedang yang mengagumkan. Putra suci Nirvana ini aneh. Chen Yuan curiga bahwa dia mungkin akan hidup kembali jika dia curang di telepon. Dia segera mengeluarkan pil batin dari binatang langit berbintang, dan langsung mulai menyerap dan memurnikannya. Sambil memulihkan kekuatannya, dia menunggu orang ini terlahir kembali dari Nirvana. Bagaimanapun, ini adalah gerakan besar yang mengandung niat pedang seorang suci. Untuk kekuatan Chen Yuan saat ini, konsumsinya memang agak tinggi. Perlu memulihkan energi. Sistem, percepat pemurnian alkimia batin binatang langit berbintang. Ding, 50.000 pil batin binatang langit berbintang ini semuanya di atas tingkat ke-6 galaksi. Semua pemurnian membutuhkan konsumsi poin peningkatan dari tuan rumah. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah mengonsumsinya? Konsumsikan. Ding. Setelah dikurangi 50.000 poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 3.750.000. Pemurnian selesai. Dengan berkah poin penguatan, Chen Yuan memurnikan 30 alkimia batin binatang langit berbintang dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Gelombang ini tidak hanya memulihkan semua vitalitas yang dikonsumsi, tetapi bahkan kekuatan kultivasinya tampaknya telah meningkat pesat. Hampir memasuki tahap menengah tingkat keempat galaksi. Sungguh. Tidak lama setelah Chen Yuan memurnikan alkimia batin binatang ilahi, orang ini terlahir kembali dari Nirwana lagi. Nirwana ketiga. Basis kultivasi pihak lain menjadi semakin kuat, dan tubuh ilahinya terbakar oleh api Nirwana, dan kekuatan tubuh fisiknya sudah mendekati penguasa alam semesta. Tapi kali ini, dia sudah tidak memiliki cakram alam semesta lagi. Setelah kehilangan artefak peradaban tingkat 7 ini, kekuatannya meledak, setidaknya 10 kali lebih rendah. Bahkan setelah Nirwana ketiga, kekuatannya berlipat ganda. Kekuatan yang bisa dia tampilkan sekarang hanya 1/5 dari sebelumnya. Anakmu memang telah hidup kembali. Niat pedang bijak, tebas. Sialan, keparat. Kali ini, kurang dari 5 detik telah berlalu sejak kebangkitan Putra Nirwana, dan dia tertangkap lagi. Di bawah pedang Sang Suci. Pedang Chen Yuan hampir mengabaikan ruang dan jarak. Tidak peduli teknik rahasia ruang apapun yang digunakan Putra Nirwana, dia tidak akan pernah bisa lolos dari tebasan pedang ini. Tapi Chen Yuan mengerutkan kening. Dia telah bertekad. Bajingan ini pasti sama terbukanya dengan dia. Dan trik pihak lain begitu hebat, mengapa seseorang mati sekali, dan kekuatan kultivasinya menjadi lebih kuat sekali. Apakah ini masih mungkin? Chen Yuan segera mengeluarkan lebih banyak alkimia batin binatang suci dan mulai memperkuat penyerapan. Sama sekali tidak dapat dilampaui oleh lawan. Kebetulan sekali gelombang ini membalas serangan anjing penjilat berperingkat penuh lainnya. Poin penguatannya cukup kuat. Dia mengeluarkan 30 pil batin binatang suci lagi. Sistem, percepat pemurnian alkimia batin binatang langit berbintang. Ding, 50.000 pil batin binatang langit berbintang ini semuanya di atas tingkat ke-6 galaksi. Semua pemurnian membutuhkan konsumsi poin peningkatan dari pemilik. Bolehkah saya bertanya apakah pemilik mengonsumsinya? Konsumsi. Ding. Setelah dikurangi 50.000 poin peningkatan pemilik yang tersisa saat ini, 3.700.000. Pemurnian selesai. Nirvana keempat. Tebas. Nirvana kelima. Tebas. Nirvana keenam. Tebas. Ketika Putra Nirvana terlahir kembali di Nirvana untuk ke-7 kalinya, kekuatannya tiba-tiba menembus lagi, dan energi langit dan bumi yang tak terbatas berkumpul dengan gila-gilaan. Ini, tingkat ke-10 galaksi. Sial, tubuh Dewa Nirvana ini terlalu menyimpang, Nima tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi, dan semakin kuat setiap saat. Ketika jumlah personel terbatas, meskipun Tuan Yan telah memahami niat pedang Sang Suci, dia tidak dapat menahan 5 gerakan ekstrim berturut-turut. Bahkan jika dia menggunakan celah antara Nirwana lawan dan kelahiran kembali setiap kali, dia menyerap sedikit energi untuk memulihkan dirinya sendiri, tetapi itu sangat singkat. Bagaimana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Jika ini terus berlanjut, dia akan diseret sampai mati cepat atau lambat. Itulah mengapa aku tidak ingin menggunakan hukum waktu untuk membunuh Putra Nirwana untuk kedua kalinya, karena itu sama sekali tidak masuk akal. Kata Putra Kalacakra dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat ke-5 galaksi, dan meningkatkan umurnya hingga 100 juta tahun. Nama, Chen Yuan. Usia, 31 tahun. Tinggi, 186 cm. Tingkat kultivasi. Galaksi tingkat ke-5 level. Kekuatan fisik. Overload tingkat 53 R tier.
Tingkat kekuatan psikis, setengah langkah overload tingkat 50. Jantung api, 53 buah. Sisa umur, 550 juta tahun. Fase, Kongjian fase di Ercheng, Jindu 100%, Huoyan fase di Sancheng, Jindu 30%, Suizi fase di Ercheng, Jin 100%, kualitas tinggi 60%, kualitas tinggi persentase kemungkinan 30%, kemungkinan besar 10%. Kehendak. Penguasa peringkat 9. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Poin penguatan yang tersisa dari tuan rumah saat ini, 3.550.000. Tepat ketika semua orang terkejut oleh kegigihan dan kekuatan putra nirvana yang melambung tinggi satu demi satu. Aura Chen Yuan tiba-tiba naik lagi. Bahkan niat pedang dari orang suci yang tak terkalahkan itu tampaknya sedikit menguat. Terobosan, Presiden Yan juga berhasil menembus. Sialan, monster macam apa mereka berdua ini? Yang satu mati sekali dan terlahir kembali sekali dari nirvana, dan yang lainnya melancarkan jurus pamungkasnya 5 kali berturut-turut. Bukannya kehabisan energi, dia malah berhasil menembus. Tidak, ini terlalu salah. Bukankah Tuan Yan baru saja menembus tingkat keempat galaksi? Baru beberapa hari, dan dia sudah menembus tingkat kelima galaksi. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat galaksi? 10 tahun mungkin tidak cukup untuk menembus satu tingkat, tetapi dia hanya butuh beberapa hari. Putra kegilaan itu terdiam. Meskipun aku tahu bahwa Peerless Tianjiao benar-benar berbeda dari kehidupan biasa di alam semesta. Tapi kau tidak mungkin begitu keterlaluan, kan? Awalnya, aku hanya butuh 300 tahun untuk menembus dari tingkat keempat galaksi ke tingkat kelima galaksi. Kupikir itu sudah sangat cepat, tetapi dia hanya butuh 3 hari. Yao Xiaoqi tercengang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.